ini terlalu baik orangnya gitu. Mukanya terlalu nggak pantas gitu. Terus akhirnya ngomong lah sama Mas Rizal, tenang aja, lihat aja. Udah gitu udah munculin kumis ya kan. Kumis apa semua gitu, dan akhirnya itu menjadi salah satu challenge juga sih. Untuk ketika memerankan Jeffrey, karena kalau kita tahu Volan kan biasanya aktingnya adalah bela diri seperti itu. Sekarang karakter yang antagonis, selain itu ada challenge tersendiri nggak? Selain harus membuktikan ke masyarakat nih kalau ini tampang emang baik tapi perannya antagonis gitu kan. Gimana? Itu sih sebenarnya kalau antagonis juga di beberapa film fighting juga ya, kadang juga jadi antagonis juga, jadi protagonis juga. Cuman yang jadi challenge-nya di sini adalah lebih ke marah-marahnya terlalu banyak sebenarnya, marah-marah terlalu banyak. Terus ya bermain masih ada action-actionnya, walaupun nggak fighting tapi masih ada action-actionnya. Iya, dari sinetron ini yang akan ditunjukkan di film Mumun. Balik lagi ke Acha, 3 karakter berbeda. Tadi udah bahas tentang Pocong, terus harus membelah lagi menjadi Mumun dan Mimin. Nah ini gimana perbedaannya Mumun dan Mimin ini seperti apa? Perbedaannya ya, kalau Mumun itu dia adalah Neng ya, jadi dia adalah kembang desa yang sangat digandrungi oleh semua masyarakat, pria maupun wanita, karena memang lembut hatinya, bahasanya juga baik, sopan, dan sayang keluarga. Dia Neng banget gitu ya. Neng itu juga istilahnya aku baru dengar dari Bang Mandra, bahwa si Mumun itu Neng adalah kesayangan Neng itu ya. Jadi Mumun itu memang membuat dia paling cantik, paling baik, paling lemah lembut di kampungnya, tapi yang justru malah ironically yang begitu ngiri dengan sifatnya dia itu adalah kembarannya sendiri. Jadi yang sangat justru malah bertolak belakang sama itu adalah kembarannya sendiri gitu. Kembarannya ini selalu kehadirannya tuh di depan masyarakat semuanya itu ketika bertemu Mimin selalu disangkanya Mumun terus, Mimin ya kirain Mumun, kayak jadi kehadirannya itu sangat tidak dimauin sama orang-orang karena memang dia lebih jutek, lebih judes, lebih pengennya ke kota terus karena memang kan itu kan latar ceritanya juga dari Cibubur ya, daerah Kerangga, jadi Betawi pinggiran gitu. Jadi sehingga si Mimin ini kembarannya lebih berkiblat ke kota gitu, lebih berkiblat ke maunya kalau kerja ya di gedongan, maunya stylenya tuh lebih kayak influencer, Instagram. Jadi dibuatnya seperti itu dinamika karakternya sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin kembar aja gitu, dan juga yang satunya mungkin ada permasalahan yang lain, tapi sekarang dengan latar belakang kota dan latar belakang pekerjaan yang memang yang sekarang sedang happening, kayak misalnya jadi influencer, terus habis itu si Mimin ini terlibat pinjaman online kayak gitu. Jadi ada satu permasalahan yang seru, yang relatable gitu dengan kehidupan kondisi sekarang. Nah, ini juga yang membuat film yang makin relate sama yang dulu Acha dan Volan adalah cast-cast yang dulu juga diajak. Salah satunya cast yang Mumun, Ibu Edi terlibat. Bahkan ketika premier kalau baca di artikel, Ibu Edi memuji Acha yang udah nggak usah diraguin deh. Ini ketika di lokasi syuting banyak belajar kah untuk pendalaman peran atau seperti apa juga? Iya, Mbak Edi Saidilia tuh orangnya sesuportif itu sih. Dia bener-bener kayak pengen tahu banget kita sedang sampai mana prosesnya. Terus dia juga memberikan banyak kayak di lokasi syuting langsung, memberikan banyak masukan untuk karakter Mumun ini, tapi lebih pengen tahu sebenarnya Acha tuh lagi sampai mana nih prosesnya gitu. Terus dia lebih ngebebasin juga, jadi sesuai dengan kreativitas aku sendiri. Dan tapi yang luar biasa itu memang supportnya ya, dia sangat
aku ngebayangin nanti kalau misalnya seandainya ada Mumun remake lagi 20 tahun lagi, aku kan jadi Mbak Edi Sadilianya kan. Berarti kan kayak memberikan gitu tongkat estafet ini gitu kan. Jadi kayak menurut aku dia sosok yang benar-benar suportif lah sesama pekerja seni. Tidak ada kayak anggapan bahwa aku tuh lebih muda, dia yang lebih senior, malah justru berharap semoga aku tuh bener-bener bisa nail the characters gitu. Oke. Ini mungkin kalau juga pengalaman-pengalaman pasti di-share sama Ibu Edi waktu itu, Mbak Edi. Dia cuma mikir, oh si Mimin terus gimana rambutnya gitu. Ini rambutnya dikuncir sedikit terus pakai kontak lens dan ada tai lalatnya. Oh begitu. Oh ya susah sih ya kalau Aca harus pakai wig gitu ya. Ya kejar-kejarannya gitu. Sedetail itu ternyata ya. Nah untuk film sendiri deh, film Mumun. Ini biasa kalau film horor akan diidentikan dengan syutingnya malam. Kejadian-kejadian yang horor walaupun sebenarnya Mumun ini banyak komedinya ya. Ada komedi-komedinya juga. Ini bagaimana ketika proses di lokasi syuting? Mungkin Volan dulu nih, Mas sharing. Di lokasi syuting sih sebenarnya selalu rame ya, apalagi ada timnya Jepri ya. Maksudnya timnya Jepri itu kan bertiga, ada Enceng, ada Fajar, ada Bedu gitu. Jadi mereka bertiga tuh yang sebagai ice breaking aja sih gitu, suasana. Jadi kayak ada aja lah yang mereka kerjain. Jadi untuk rasa takut tuh kayaknya nggak ada gitu. Iya, justru malah kita ngerasa terselamatkan banget karena memang di lokasi syuting itu kita didukung sama komedian semua gitu. Jadinya sehingga kita nggak kerasa kalau syuting udah lebih dari 20 jam, terus mereka juga kadang-kadang kita saling ngegangguin kalau di lokasi ada yang ketiduran dan segala macam. Dan bener-bener kayak radio ya tuh ya, Bedu dan lain-lain tuh kayak ada terus, muncul terus dengan suara-suaranya dan kekonyolannya gitu. Memang kita ngerasanya tim ini solid banget sih, benar-benar. Kalau misalnya nggak sesolid itu mungkin akan jadi lebih nggak enak lagi karena syutingnya benar-benar lama dan juga lokasinya juga lumayan angker juga, serem-serem. Biasanya kan akan direlatekan atau dihubungkan dengan yang ada kejadian mistis kah, mengingat situasi tanpa harus kita buat kejadian mistis. Memang itu udah. Yang paling parahnya lagi kan ada satu di daerah Bekasi gitu ya. Kita lagi nunggu take Aca lagi diambil, kita di luar dulu nih gitu. Di luar dulu terus kita lagi ada duduk gitu. Pas lagi duduk, saya, Enceng sama Fajar tuh gini-gini, ini ada kayak ada peti gitu ya. Ih keren banget ya nih anak art bikinnya kayak beneran gitu loh. Kita duduk. Pas duduk ngopi lagi, kan udah malam tuh jam 2 gitu. Udah sampai kita lihat lagi, kok ini asli banget ya gitu. Kelihatannya kuburannya kayak asli. Penasaran. Keren ya kalian bikinnya serius. Enggak bang, itu kuburan beneran. Padahal udah digini-giniin ya. Digini-giniin gitu. Biasanya kan di tempat ini kan jangan digangguin, jatuh apanya gitu. Ini kok tanahnya kuat gitu. Kelihatan kan kalau tanah main buat-buatan tuh kan kayak cuman dimasukin dikit udah gampang gitu. Properti ya. Ini kok keras. Ih hebat nih anak art, hebat banget. Udah kita duduk, pas udah dikasih tahu itu kuburan beneran. Dan kuburan benerannya juga bukan kuburan biasa, itu kuburan keramat gitu. Tapi aku nggak ada yang menginfokan aku ya waktu itu. Ya sehingga pas lagi syuting di adegan di rumahnya Bang Mandra itu memang karena udah pedalaman Cibubur ya, Tambun ya. Pedalaman situ warga-warganya juga tinggalnya memang sekitarnya tuh sawah gitu. Jadi benar-benar pedalaman sekali gitu. Terus ketika berakting bersama Bang Mandra itu emang ada kejadian yang lumayan unik karena sutradara dan Bang Mandra melihat di VT itu memang ketika aku berdiri nakutin Bang Mandra itu bukan aku mukanya. Kayak benar-benar beda gitu. Tapi tetap dimasukin di film. Akhirnya banyak yang VT-nya juga diedit dikit. Jadi deg-degan ya. Kita tahunya setelah film semua selesai. Jadi hampir semua kru itu tahunya setelah selesai gitu. Tapi yang tahu juga saya salah satunya. Saya sudah tahu. Dia nggak bilang gitu, jadi supaya takut aku tuh drop kan. Bahaya gitu. Karena memang syuting film itu ya aku tuh ngerasanya kalaupun ada yang masuk ke aku ngerasanya di pulang ke rumah capek tapi baik-baik aja. Tapi kan aku sempetin untuk mandi dan sholat 5 waktu. Pokoknya bener-bener jaga diri banget deh. Terus ternyata aku masih ada keselipan gitu loh. Dan itu memang untungnya aku bener-bener kuat gitu ya. Walaupun aku juga
ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu, Bang Mandra bilang jangan bilang Aca. Pokoknya semua orang tuh dibilang jangan bilang Aca, jangan bilang Aca. Jadi aku baru tahu sekarang kalau ternyata kejadian seperti itu tuh benar-benar terekam dan beberapa orang tahu, dan juga Bang Mandra menjaga banget supaya nggak diketahuin sama kru, karena kru kan benar-benar capek ya kerjanya. Jadi mereka benar-benar ngejaga perasaan aku sama kru yang bekerja juga sih. Tapi kalau Mas Rizal, kalau VT-nya udah beda, dia suka ngadu ke Bang Mandra. Ternyata. Dia gitu. tahunya kemarin loh. Kemarin pas premier dia langsung shock. Dia premier tuh sempat shock gitu. Hah? Kira-kira baru lihat hasilnya di sana ya? Serius, iya. Dia mau tahu kemarin gitu loh. Jadi memang ini film ada kocaknya, ada seremnya, tapi yang lebih serem ada di balik layar. Di dalam film Mumun ini kita akan bisa merasakan ketakutan, kesedihan, terus gembira, udah gitu kocak dan sebel. Maksudnya kesel banget dengan ada beberapa orang terus baperan. Nah, nanti baperan nih, nanti kayak saya sendiri pun akhirnya melihat bahwa ternyata bukan ini loh yang baper.